Perhatian, PDKT online akan dimulai beberapa saat lagi. Mari siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Shalom semua Sobat DC Ministry yang dikasihi Tuhan. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan teman-teman semuanya. Seperti lirik lagu yang berkata, hidup ini adalah kesempatan. Hari ini saya mau ajak kita semua untuk bersyukur atas setiap kesempatan yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Jadi bagi teman-teman yang sedang punya pergumulan, janganlah hatimu gelisah ataupun gundah gulana, sebab Tuhan Yesus ada di sini bersama dengan kita. Mari kita gunakan kesempatan kali ini untuk memuji dan menyembahnya dengan pujian Manis Kau Dengar. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih-Mu bagi kami Bapa. Biarlah setiap pujian yang boleh kami naikkan boleh menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah setiap firman disampaikan boleh senantiasa mengurapi kami, melawat kami Tuhan, serta memberikan kami suatu pewahyuan yang luar biasa daripada-Mu Tuhan. Sembunyikan hamba di balik salib Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama yang berdoa dan percaya kita katakan amin. Hari ini sharing firman Tuhan yang akan saya bawakan berjudul Tuhanlah Gembalaku, takkan kekurangan aku. Sebelum melanjutkan sharing hari ini, mari bersama-sama kita baca terlebih dahulu firman Tuhan di dalam Mazmur 23 ayat 1-6 dengan judul perikop Tuhan Gembalaku yang baik. Kita mulai baca di ayat pertama dikatakan, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa.
Hari ini kita akan coba bahas satu persatu ayat dari Mazmur 23 untuk kita bisa melihat bagaimana Daud menggambarkan kebaikan Tuhan kepada dirinya dan tentunya kepada kita semua. Kembali ke ayat pertama tadi dikatakan Daud menyebut Tuhan adalah gembalaku. Menyebut Tuhan sebagai gembala tentu tidak lepas dari pengalaman seorang Daud yang sebelumnya adalah sebagai seorang gembala domba sebelum dia menjadi seorang raja. Daud tahu benar bagaimana sifat dan hati seorang gembala yang baik. Ia mengerti sekaligus juga memahami bahwa sosok seorang gembala yang baik itu bertanggung jawab penuh atas kehidupan kawanan dombanya di dalam segala keadaan. Kata-kata gembalaku yang secara personal dikatakan oleh Daud di dalam ayat ini juga menggambarkan sebuah hubungan yang erat dan intim bersama dengan Tuhan. Bagaimana seorang Daud benar-benar merasakan ketika Tuhan menjadi gembalanya, maka ia tidak perlu merasa kekurangan ataupun gelisah, bahkan gundah gulana sekalipun. Melalui pernyataan ini, Daud juga hendak menyampaikan bahwa Tuhan adalah segala sesuatu baginya di dalam hidup ini. Dan dia atau Daud ataupun kita bukanlah siapa-siapa. Tuhan adalah Bapa, Raja, dan Juru Selamat kita. Jadi sebenarnya cukup dengan yakin dan percaya bahwa Tuhan adalah gembalaku, maka itu sudah jauh lebih dari cukup. Ditunjukkan oleh kalimat Daud yang berkata, takkan kekurangan aku. Itu menandakan bahwa kita perlu untuk belajar merasa cukup asal bersama dengan Tuhan Yesus. Dan kita hendaknya berfokus kepada melihat kebaikan yang Tuhan telah lakukan dalam hidup kita dan belajar untuk melakukan apa yang menjadi bagian kita terlebih dahulu, lalu menyerahkan selebihnya kepada Tuhan dan biarkan Tuhan yang berperkara. Firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat 19 berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Lalu berikutnya di ayat kedua dikatakan, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau dan membimbing aku ke air yang tenang. Tuhan rindu untuk meletakkan setiap kita di tempat yang nyaman. Sekalipun mungkin jika hari ini kita melihat rumput kita masih kurang hijau dan air itu tidak begitu tenang. Tetapi ketika Tuhan bersama kita, di saat kita menaruh harap penuh kepadanya, maka rumput itu akan berubah menjadi hijau dan air itu pun kian menjadi tenang. Kemanapun kita pergi, niscaya berkat akan mengikuti. Atau dimanapun kita berada, maka berkat pun akan ada di sana. Ayat ketiga Daud berkata, Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntunku di jalan yang benar karena namanya. Tidak ada satupun dari kita yang tahu akan hari esok. Sebagaimana kalau kita melihat kehidupan kita yang dari sehari ke sehari selalu dihadapkan pada jalan-jalan yang harus kita lewati. Jalan-jalan di sini maksudnya keputusan ataupun pilihan yang kita ambil setiap harinya. Seringkali kita tidak mengerti apakah jalan yang kita pilih itu adalah jalan yang terbaik. Tetapi kabar baiknya bagi kita semua adalah asal Tuhan yang menuntun, maka akan ada kesegaran dan ketenangan bagi jiwa kita. Oleh sebab itu, kita perlu datang kepada Tuhan secara konsisten, tidak mengikut Tuhan setengah-setengah, tapi marilah kita senantiasa meminta Tuhan untuk menuntun dan membimbing kita di dalam menjalani kehidupan kita ini. Janganlah kita hanya datang kepada Tuhan di saat kita perlu saja, sebab dengan konsisten dan secara sengaja menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhanlah, maka hati kita akan merasa tenang dan tidak panik lagi. Sebab dalam segala apapun yang terjadi, kita tahu bahwa Tuhan pegang kendali. Demikian juga saat kita berbuat salah, Tuhan akan menuntun kita kembali ke jalan yang benar dengan caranya. Mungkin bisa saja karena kesalahan tersebut, Tuhan akan menghajar kita. Sebab terkadang sebagai anak Tuhan, untuk mendapatkan kasih-Nya, kita perlu mendapat hajaran darinya. Firman Tuhan dalam Ibrani 12 ayat 6 berkata, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang-orang yang diakuinya sebagai anak. Namun, hajaran Tuhan sesungguhnya adalah wujud kasih-Nya yang akan membawa kita kepada kedewasaan iman. Selanjutnya, Mazmur 23 ayat keempat dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Daud menyampaikan bahwa Tuhan adalah gembala yang baik, yang akan senantiasa menyertai perjalanan hidup kita. Meskipun kita harus berjalan di dalam lembah kekelaman,
Tuhan sama sekali tidak akan pernah meninggalkan kita. Lembah kekelaman bisa saja berupa masalah ataupun persoalan, sakit penyakit, atau beban pergumulan yang berat yang terkadang kita alami. Sekalipun kita berada pada lembah yang kelam, kita tidak perlu takut, sebab tongkat dan gada Tuhan yang melambangkan kekuatan dan kuasa Tuhan itu akan selalu menghibur kita. Kuasanya yang ajaib akan sanggup melepaskan kita dari ancaman apapun. Tuhan telah menyertai dan memperlengkapi perjalanan hidup kita dengan kekuatan Roh Kudus yang sanggup menolong dan memberikan penghiburan. Selanjutnya ayat kelima dikatakan, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Daud menceritakan bahwa Tuhan selalu memperhatikan domba-dombanya yang haus dan lapar akan Dia. Tuhan menyediakan hidangan, yaitu berkat bagi setiap orang yang berharap kepadanya dan urapan kepada setiap orang yang mengandalkannya. Bahkan, Ia tidak hanya sekedar mencurahkan berkat dan urapan tersebut, namun memberikannya di dalam kelimpahan. Ayat terakhir atau ayat ke-6 dikatakan, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Tuhan menyediakan masa depan yang indah bagi setiap kita. Ada pengharapan dan masa depan yang pasti ketika kita ada di dalam Dia dan Dia tinggal di dalam kita. Kiranya sharing hari ini membuat kita semakin mengerti bahwa di dalam hidup ini Tuhan adalah segalanya. Ketika kita bersama dengan Tuhan, maka kita tidak perlu takut dan gentar di dalam menghadapi kehidupan ini, badai hidup sekalipun. Kasih-Nya sebagai gembala yang baik selalu sempurna bagi kita semua. Demikian sharing firman hari ini dan Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita menutup perjumpaan kita pada hari ini, mari kita bersama bernyanyi, Engkau Gembala yang Baik. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman yang disampaikan oleh hamba Bapa. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Bapa, terima kasih telah menjadi gembala kami Tuhan. Tuhan adalah gembala kami. Tak perlu kami khawatir karena kami tak akan kekurangan ketika kami bersama dengan Engkau. Tuhan Yesus, kami berdoa juga Tuhan untuk setiap teman-teman, saudara maupun kerabat kami yang masih dalam pergumulan Tuhan.
Biarlah kiranya senantiasa Engkau melawat mereka Bapa, Engkau yang mengangkat beban yang merintangi mereka Tuhan, biar mereka boleh melihat kemuliaan Tuhan semakin nyata di dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mau sama-sama angkat tangan kami untuk menerima berkat daripada Tuhan. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus akan menyertai hidupmu mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya dan diberkati, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan sampai jumpa.